dimudahkan perjalanannya. Doa mulai gas. Pukul 8:08 kita berangkat menuju ke Puncak 29. Nah, di sini ada yang jual banyak ya. Kemudian kalian kalau mau ke Puncak 29 juga ada ojek kalau misal kalian mau. Kemudian di sini juga ada toilet, tempat parkir orang langsung. Sini juga ada pom mini kalau misal darurat. Ini ada ayamnya, ayam walik, pitik wali. Oke. Di awal-awal pendakian kita ngelewatin jalur apa ini? Cor-coran ya, Rek, ya? Cor-coran, tapi ini ada banyak sampah juga. Sangat disayangkan ya. Sampahnya nggak dikelola dengan baik. Dan di sini di awal-awal pendakian tuh langsung ngelihat view yang cakep banget. Di sana ada tebing-tebing dan kita nanti naik ke atas sana ya. Oke, lanjut. Udah mulai nanjak. Lunyu ya? Ki lunyu dua itu. Sepatu gini. Udah ganti jalur tanah ya, jalur pendakiannya. Nah, ini datar banget jalurnya kayak gini. Dan ini tuh tanahnya jenis tanah padas ya kalau orang-orang di sini nyebutnya. Jadi ini tuh nggak begitu becek kalau kalian jalan. Dan kita tuh nanti naik dari sana. Kemudian kita nanti ketemu persimpangan ya arah Sendang Bunton atau mau langsung ke puncak. Dan kita nanti belok lewat Sendang Bunton. Agak mutar tapi enak sih jalurnya, nggak begitu terjal. Kemudian mungkin nanti pas turun kita lewat jalur yang lebih enak, lewatin di jalur yang langsung motong aja. Oke, lanjut. Sekitar 30 menit kita jalan. Kita namanya jalanan menurun ya, menurun banget, terus belok ke sana, terus naik lagi. Dan di sini di kanan kiri kita itu sebenarnya ada tanaman kopi ya, tapi ini belum begitu besar, jadi belum ada buahnya. Dan di sini tuh air sangat melimpah sekali ya, jadi kalian nggak perlu khawatir semisal kalian nggak bawa air ya. Di sini ada air terjun. Dan tadi sepanjang kita jalan juga banyak sekali air terjun yang lewatin jalur ya. Jadi menurut saya sih aman kalau lewat sini, kalau kalian nggak begitu bawa banyak air. Oke, lanjut. Yo. Wih. Pos 1 33 menit. Sebentar ya. Dan ini seingatku dulu nggak ada pos-pos kayak gini, sekarang dikasih kayak penanda biar memudahkan ketika naik. Tapi aku lupa ada berapa pos, jadi kita nanti mungkin sambil jalan kita review ya pos-posnya sampai ke puncak 29 tuh ada berapa. Lanjut. Si tunggu. Ini kita kalau mendaki Gunung Muria via puncak 29 ini agak-agak harus apa? Agak harus ngantri ya sama
motor yang naik sama yang turun. Sini ada persimpangan, kalian lihat sini ya. Ini ada penandanya, tapi nggak kelihatan. Jadi penandanya harusnya taruh situ aja, biar nggak tersesat kita ya. Aman, situ ada penanda. Nek merono mrendi berarti kebun warga ya. Sudah kayak ini juga ada jembatan ya. Ini juga ada air terjun menuju ke sana. Ini jalurnya mulai nanjak banget dari sini. Oke, harus semangat. Kita lanjut menuju puncak Songo Likur via Ratna. Jalurnya campur aliran air kayak gini ya. Licin banget ini pasti kalau buat jalan. Ketemu persimpangan setelah jalan 40 menit. Ini kalau lurus langsung jalur puncak. Kalau ini kayaknya langsung ke Sendang Bunton ya. Nah itu ada tulisannya. Ini langsung naik ke sana nanti. Oke, lanjut. Nanjak banget sampai atas sana. Dan di sini tuh sekarang udah ada kayak shelternya gitu, jadi enak misal ada hujan gitu kita bisa sembunyi dan berteduh di sana. Cuacanya juga seger, enak hari ini, gak begitu panas. Jadi oke, lanjut. Ini jalan 8 menit dari pos 2 persimpangan tadi. Ini diajar jalurnya nanjak terus, nggak dikasih bonus. Nanjak banget kayak gitu di belakang. Kita awal dari sana tadi, kayak bangunan yang dari atap seng. Sebenarnya ada jalur yang lebih cepat. Misal kalian mau ke puncak Songo Likur, itu lewat motong ya, jalur dipotong perpotongan pertengahan tadi. Langsung naik ke atas, tuh lihat ada orang. Dan nanti tembusnya itu di daerah atas sana kalau nggak salah. Dan kita kalau lewat Sendang Bunton itu agak muter, tapi nggak begitu terjal ya jalurnya. Mungkin enak kalau pas buat turun, nggak jalur tengah. Kalau pas naik enakan lewat Sendang Bunton. Lanjut. Ini longsor ya, ini udah kerowok tengahnya. Ngeri banget ya kalau susah hujan. Bisa jadi tuh jalannya nanti putus. Ini batu-batu juga ada pada berjatuhan sebenarnya. Rawan longsor sebenarnya jalur ini. Wah, nggak dikasih ampun guys, nanjak terus. Ini Mas Torek lewat di apa namanya, rerumputan karena sepatunya gak ngegrip ya. Gimana nih Nenten ini di trek cor-coran gak affordable? Kalau ini cocok nih. Look balance versi lama, Neutral V5. Nanjak ya. Setelah istirahat kita lanjut. Ini di atas sudah mulai kabut-kabut tipis turun.
Sekarang kita di ketinggian sekitar 950 ya, hampir 1000, jadi anginnya udah mulai banyak. Gunung ini tuh kayaknya ketinggiannya sekitar 1500-1600 ya kayaknya. Sekitar itulah 1516. Ini lumayan tinggi ya. Jadi elevation gain kita masih lumayan banyak untuk sampai puncak Songolikur. Semoga aja nggak hujan nih guys. Semoga aja. Wih, monggo. Turunnya agak PR juga ya kalau pakai ojek, ngeri. Yo kopling tapi kan salah menggok sidik ya. Brr. Berarti tekan sedang bunton ya berarti ya. Wih, cakep ya. View-nya cakep banget. Tebing ini. Tunggu. Mari. Kayaknya sebentar lagi sampai di Sedang Bunton ya. Satu tikungan lagi terus naik. Kalau seingatku ya. Kayaknya sudah deket. Nah ini udah terakhir. Tadi naik 4 turun 4 udah berarti ya. Udah gak ada yang naik ojek lagi. Kendalanya itu cuma satu ketika naik gunung ini. Kita harus ngelewatin trek cor-coran kayak gini yang udah ditumbuhin lumut tuh, sangat licin sekali. Dan kalau sepatu kalian gak cocok buat trek ini akan tersiksa sekali, terutama ketika turun. Nah sebentar lagi sampai di Sedang Bunton ya guys. Kubah musolanya udah mulai kelihatan tuh di atas sana. Di atas sana. Kita nanti masih ke sana lagi untuk memutari bukit. Pos 4 Sedang Bunton 1 jam 19 menit. Lokasinya seperti ini, iya. Ini di atas ada, ini sendangnya lagi banyak air ya ternyata. Lagi pas banyak air. Tudi. Pergi. Lewat ya. Lewat ya. Ini Sedang Bunton nih guys. Ini. Sekarang menuju ke Sendang Buntonnya guys. Ini tuh sumber dari mata air tadi. Di sini. Sendang. Hah? Sedang Bunton seperti ini guys. Sana ada air terjun, airnya turun ke bawah. Di situ juga ada tempat pertataan kayak gitu ya. Ini cerah ya, udah jam setengah 10. Kita biasa kalau panas pakai buff aja. Udah pakai sunscreen tapi kayaknya lebih
efektif kalau pakai buff kayak gini ya, lebih ketutup, tutup kain jadi nggak begitu susah. Ini kita nyoba tipis-tipis lari karena ini jalurnya datar ya guys. Ya ternyata kalau lari di gunung tuh enak, ringan, nggak begitu capek ya karena oksigennya tuh bersih. Jadi pembakarannya mendekati sempurna ya kalau misal kita di gunung. Nggak begitu ngos-ngosan juga, enak kalau lari. Itu Mas Torik juga lari, makanya kita ikut-ikutan lari. Iya. Kita nanti naik ke atas sana ya guys. Ojo lah sampai salah belok guys. Sampai salah belok ning tempur kok. Tong balik. Berarti kok ana pertigaan berarti. Untungnya takon. Iya. Soalnya gue suwe banget ya orang yang apa? 29. Mantap. Ini jalurnya udah enak ya kalau udah sampai di atas tuh. Udah datar sampai sana. Sana terus nanti datar terus sampai atas sana nanti. Ketemu pelari culture. Monggo. Iya monggo. Kok ono deh? Loh, kita pos 4 nih. Pos papa topo. Panas. Pos 5 1 jam 46 menit. Belum ada 2 jam udah sampai sini ya. Ini kayaknya sekitar 15 menit lagi sampai puncak kalau nggak berhenti lama. Dari Sendang Bunton menuju pos 5 tadi itu jalurnya lumayan datar ya, karena itu cuman kita ngelewatin jalur antar 2 punggungan atau 2 puncak, jadi nggak perlu menanjak terjal, jadi cuman datar sekitar berapa tadi, 1,2 kilo, lumayan jauh ya. Tapi datar dan juga jalurnya agak terbuka. Kalau misal kita jalannya siang pasti panas banget. Ini pakai buff biar aman. Dan ini setelah pos 5 kita nanjak lagi. Oke, lanjut menuju ke pos berikutnya. Tetap stay tune. Ini jalan sekitar 2 jam. Kita sampai di makam ya gini ya. Ini sama gue. Kita lewat makam. Ini ada jalur tanah sebelah kanan. Ini kiri ada jalur kayak gini. Udah dibuat tangga. Ini di atas sana tuh ada makam, tapi aku lupa nama makamnya apa. Ini kayak kilasan gini banyak di sini. Di situ ada satu, sana juga tadi ada di bawah, di kanan kita juga ada, banyak banget dan di sini adem banget.
Setelah dari makam, ini ada jalan menuju ke puncak Songolikur. Kita lewat sebelah kanan. Ini ada jalurnya ya, kayak menuju ke mana namanya? Kebun. Ini lanjut. Ini udah mulai nanjak ya nanti setelah ini. Di atas sana. Aman. Nanjak lagi. Masih nanjak terus ini guys, sampai atas. Kita pakai buff gara-gara sekarang tuh jam 10 mau jam ke 11. Angin-anginan sih. Ini ada celah kayak gini, aduh, dilewati angin nih. Wah, udah mau sampai puncak 5,55 kilometer. Jalurnya tanah gini ya sebelum puncak. Channel YouTube-nya apa, Mas? Jalan sendiri ya. Subscribe Mas, nonton ya Mas. Yuk. ...5,6 kilometer sampai di puncak 29 nya. Sampai puncaknya ada di sana. Kita jalan lagi. Lewatnya berarti sini. Temanku mana tadi? Sana Mas. Oh, oke. Sana dulu. Enggak Mas, enggak. Sana. Menuju puncak ya. Puncak yang satunya lagi. Ini gini. Horor. Kita mau masuk di sini. Ini tempat buat istirahat ya, shelter kalau semisal hujan atau ada angin kencang. Tapi kayaknya kita istirahat di luar aja. Kita nyari tempat di ujung sana. Sekarang jam 12:08. Kita turun menuju ke base camp tadi ya.
Ini mungkin kita nanti agak cepat langkahnya karena kita downhill ya. Kemungkinan nggak sampai lama lah. Kita naik tadi 3 jaman, mungkin turun sejam lah paling cepet. Dan kalau kita nanti agak istirahat gitu mungkin sekitar ya 1,5 jam maksimal kita mungkin akan sampai di base camp tempat kita nitipin motor tadi. Oke, tetap stay tune di channel Jalan Sendiri Edit. Yuk. Dadah. Kita turun ya guys dari puncak. Nih sekarang kita turun nggak lewat Sedang Bunton lagi, kita turunnya tuh lewat yang jalur yang perpotongan tadi ya, di pos 4. Ini jalurnya tanah, jadi nggak begitu nggak begitu licin ya dibandingkan dengan jalan yang beton. Oke, mari. Nih bisa lari guys kalau aduh lihat jalur seperti ini karena ini tanah ya. Dan ini tuh kalau kalian naik lewat sini jalurnya terjal banget, soalnya langsung motong bukit ya. Kalau dari Sedang Bunton tadi kan kita memutar ya, jadi beda jalurnya. Ini dan jalur seperti ini tuh direkomendasikan pas turun aja. Kalau naik enakan Sedang Bunton sih. Dan bisa ngojek juga kalau mau ke Sedang Bunton. Oke, lanjut. Bening. (11,2) naik turun puncak 9, puncak 29 dan turun sekitar 6 jam berarti estimasinya. Biar siapa tapi